Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Insyaallah kita akan membahas tentang fikih at-tayammum. Ya, yang sebelumnya kita telah membahas tentang tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, at-tayammum secara bahasa artinya maksud. Tayammum secara bahasa artinya adalah maksud. Nah, istilah-istilah syar'i seperti itu salat, siyam, zakah, al-hajj diambil dari sisi bahasanya juga. Seperti salat secara bahasa adalah ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Nah, salat artinya doa kebaikan. As-siyam artinya adalah al-imsak, menahan. Az-zakah artinya adalah az-ziyadah wan nama, bertambah dan tumbuh. Juga diambil dari atau bermakna membersihkan. Baik. Nah, at-tayammum secara bahasa adalah al-qasd, yaitu maksud. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tayammum yang tujuannya secara bahasa adalah maksud di surat Al-Baqarah ayat 267, wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian maksudkan harta-harta jelek kalian yang disedekahkan. Ya, jadi yang disedekahkan, yang dihadiahkan itu yang jelek, sedangkan yang bagusnya yang dia simpan. Justru albir lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, wala tayammamul khabitha, jangan kalian maksudkan yang jelek-jelek untuk yang kalian sedekahkan. Ya, di sini Allah menggunakan kalimat tayammum yang artinya adalah maksud. Secara syariat, tayammum adalah memaksudkan tanah diusap ke wajah dan ke kedua tangan dengan cara-cara yang khusus untuk dibolehkan dengannya salat. Ya. Memaksudkan tanah untuk diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan dengan cara yang khusus, dua punggung telapak tangan juga dengan cara yang khusus, dengan niatan untuk membolehkan sholat. Ya. Jadi tayammum itu untuk membolehkan seseorang sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Ya, bukan untuk mengangkat hadas. Apabila dia hadasul akbar, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka dia bertayammum. Dengan itu dia boleh sholat tahajud, boleh sholat 2 rakaat fajar, dia boleh sholat subuh. Ya, dengan satu tayammum itu boleh dia melakukan sholat-sholat ini semua, entah itu yang sunnahnya dan yang wajibnya. Nah, ketika dia mendapatkan air, maka dia harus mandi untuk mengangkat hadasul
akbar. Bukan artinya dengan tayamum itu hadatsul akbarnya sudah terangkat, misalnya dia junub. Ya, enggak. Tayamum itu tidak mengangkat hadatsul akbar, tetapi membolehkan dia untuk sholat karena ada uzur, tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air. Nah, tayamum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dinukilkan ijma' oleh para ulama tentang syariat at-tayammum. Surat An-Nisa ayat 43 sebagai dalil dari Al-Qur'an tentang disyariatkannya tayammum. Wa in kuntum marda aw ala safar, apabila kalian dalam keadaan sakit atau kalian dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian buang air, au lamastumun nisa, dan kalian mendatangi istri kalian, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air untuk salat, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id, ya, dengan tanah yang baik, yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, usapkanlah dengannya wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak sekali hadis tentang syariat tayammum. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal yang itu tidak diberikan untuk nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birru'b masirata syahr. Aku diberi pertolongan oleh Allah untuk mengalahkan musuh dengan jarak 1 bulan. Ya, 1 bulan sebelum perang musuh udah kocar-kacir, udah tunggang langgang, sudah meninggalkan kampung mereka. Ketika Rasulullah SAW mendatangi kampung yang mau diperangi, sudah kosong, ya, dan harta rampasan perang yang didapatkan di negeri atau di kampung yang sudah ditinggalkan namanya fai, ya, bukan ghanimah, namanya fai. Nah, di sini anugerah yang Rasulullah SAW yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW, beliau diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan sebelum Rasulullah perang. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan diberikan untukku bumi yang terhampar seluruhnya ini sebagai masjid, wa tahura, dan alat untuk bersuci. Nah, ini letak pendalilannya, ya, tanah sebagai tempat sholat dimanapun. Beda sama umat-umat terdahulu, mereka hanya boleh sholat di tempat ibadah saja, entah itu di gereja yang umum untuk seluruh kalangan umat Nasrani pada saat itu, atau ada kayak kuil-kuil kecil yang hanya khusus untuk para rahib, yang khusus untuk para pendetanya. Nah, jadi mereka tidak boleh misalnya melakukan ibadah di lapangan sepak bola, di gor, atau di kebun. Nah, fayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, karena itu siapapun dari kalangan umatku mendapatkan waktu salat maka salatlah. Wa uhillat liyal maghanim wa lam tahil li ahadin qabli, dan dihalalkan untukku harta rampasan perang yang itu tidak dihalalkan untuk umat sebelumku. Ya, untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak halal ghanimah. Nah, kisah yang Rasulullah SAW sebutkan Nabi Yusha ibnu Nun, ya, Nabi Yusha
ibnu Nun. Nah, setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam wafat, Nabi Musa wafat di tengah perjalanan tersesat menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, karena ajakan Nabi Musa kepada Bani Israel untuk berperang. Jawaban mereka mengentengkan, bahkan mencela, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau saja wahai Musa pergi sana dengan Tuhanmu berdua, kalian berdua saja berperang, kami duduk di sini, kami enggak mau perang. Ya, pada saat itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh penguasa-penguasa jahat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan disesatkannya perjalanan mereka, yatihuna fil ard arba'ina sana. Ya, mereka tersesat selama 40 tahun. Tersesat 1 jam 2 jam aja udah capek ya, apalagi sehari 2 hari. Ini 40 tahun tersesat. Nabi Harun alaihi salatu wassalam wafat di tengah perjalanan itu. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, setelah datang ajal beliau minta diwafatkan sejauh orang melempar dari tanah suci Baitul Maqdis. Ya, tanah suci Baitul Maqdis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan kita ada di sana, aku akan tunjukkan kepada kalian kuburan Nabi Musa di gundukan tanah merah di pinggir jalan. Nah, Nabi Musa wafat. Kemudian yang mengambil alih kepemimpinan Bani Israel adalah pemuda yang menemani Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khadir, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Ya, ketika Nabi Musa ditanya oleh salah seorang Bani Israel, man a'lamu ahlil ard, siapa sekarang ini penghuni bumi yang paling berilmu? Kata Nabi Musa, aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, iti abdana khadiran fa innahu a'lamu mink. Datangi hambaku Khadir, sesungguhnya dia lebih berilmu daripada engkau ya Musa. Pergilah Nabi Musa mencari Nabi Khadir bersama seorang fata, seorang pemuda. Nah, pemuda ini adalah Yusha ibnu Nun. Ya, pemuda ini adalah Yusha ibnu Nun yang belum jadi nabi pada saat itu. Nah, kemudian setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, diambillah kepemimpinan oleh Nabi Yusha ibnu Nun. Nah, kemudian beliau menyemangati Bani Israel untuk berjihad mengambil alih Baitul Maqdis dan berkata kepada matahari, fa innaka tu'mar wa ana umir. Engkau diperintah, aku pun diperintah. Fahbis nafsak, tahan dirimu. Jadi di antara mukjizat Nabi Yusha ibnu Nun adalah menahan gerak matahari. Matahari tidak bergerak. Ya, dulu perang bisa sampai 2 pekan, sampai 3 pekan. Nabi Yusha ibnu Nun pada saat itu ingin pada hari itu selesai peperangan. Nah, setelah selesai perang, harta rampasan perang dikumpulkan di satu tanah lapang karena haram untuk dimanfaatkan pada saat itu. Ya, syariat-syariat umat terdahulu, para nabi terdahulu, ya, ditunggu api menyambar dari langit tidak kunjung datang. Ya, wahyu turun, ada di antara umatnya yang korupsi, ya, yang mencuri harta rampasan perang. Kemudian diminta beberapa kepala suku dari Bani Israel untuk menyalami Nabi Yusha ibnu Nun yang lengket tangannya. Nah, di warga kepala suku itulah yang korupsi. Kemudian ada salah seorang lengket tangannya. Nah, ada di antara warga kalian, suku kalian yang korupsi, yang sudah mengambil harta rampasan perang. Kemudian semua warganya, semua sukunya menyalami Nabi Yusha ibnu Nun. Ternyata ada yang nempel tangannya, dan ternyata dia menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Kemudian diletakkan di tanah lapang tersebut. Datanglah api menyambar, hangus. Nah, seperti itu
apabila para nabi terdahulu mendapatkan harta rampasan perang. Dan kemudian dihalalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafa'ah, syafa'atul uzma maksudnya. Ya, syafaat yang itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atul uzma. Ya, manusia mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Isa, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat al-qada. Itulah syafa'atul uzma. Dan juga syafaat khusus yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk membuka pintu surga. Bika umirtu alla aftaha baban li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga ini kepada siapapun sebelummu ya Muhammad. Nah, ada juga syafaat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu apa? Syafaat untuk Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Manaf, yang seharusnya laula ana lakana fi darkil asfali minan nar, kana fi dakhdakhi minan nar, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Abu Talib berada di permukaan neraka. Kalaulah bukan karena syafaatku, dia berada di kerak neraka. Ini syafaat yang itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lainnya syafaat umum untuk para nabi, para syuhada, para sholihin, para malaikat, seperti syafaat untuk ahlul kabair. Nah, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Para nabi diutus untuk kaum mereka saja. Wa bu'itsu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, jadi Nabi Musa enggak diutus untuk kita. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh manusia di bumi ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat at-tayammum. Dibolehkan tanah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian para ulama diantaranya Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mughni menukilkan ijma' tentang syariat at-tayammum. Baik. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwasanya tayammum ini hanya untuk syariat Nabi Muhammad dan umatnya saja. Jadi umat terdahulu tidak ada tayammum, tidak ada syariat tayammum. Yang ada hanya apa? Al-wudu. Kisah siapa? Juraid. Kisah Juraid, ya, ketika dituduh berzina, kemudian anak zinanya didatangkan, kata Juraid, biarkan aku berwudu terlebih dahulu dan sholat. Ya, nah ini dalil umat terdahulu pun wudu, umat terdahulu pun sholat. Ya belum, tapi belum tentu wudunya seperti wudu kita, belum tentu juga sholatnya seperti sholat kita. Cuman ada syariat wudu, ada syariat sholat untuk mereka umat-umat terdahulu. Untuk tayammum hanya khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, sebab disyariatkannya tayammum, yaitu ada kisah ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meminjam kalung Asma, ya, beliau meminjam kalung Asma, kakak seayah Aisyah. Ya, Asma binti Abi Bakar adalah kakak seayah Aisyah, bukan kakak kandung. Ya, ibu mereka berbeda. Kalau ibu Aisyah Ummu Rumman, kalau ibu Asma Atikah, dan musyrikah, tidak masuk Islam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Asma, ya Rasulullah, inna ummi atat wa hiya raghibah. Ya Rasulullah, ibuku datang tetapi dia
nggak mau masuk Islam. Afa asilu ummi, apakah aku boleh menyambung ya bersilaturahim kepada ibuku? Ya, kata Rasulullah SAW, sil ummik. Nah, disambung tali silaturahim. Ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu, kepada ibumu, walaupun dia kafirah. Baik. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meminjam kalung Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ikut safar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Aisyah memakai kalung tersebut, di satu tempat singgah kalung Aisyah lepas dan hilang. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kalung tersebut, dan para sahabat yang lain pun ikut mencari juga. Karena tidak ada air di dekat mereka dan mereka tidak membawa air. Mereka khawatir masuk waktu subuh dan tidak berwudu, tidak ada air, gimana sholatnya nanti? Ya, Rasulullah sampai beliau tertidur. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memarahi Aisyah, ini gara-gara engkau kita sampai tertahan di tempat ini, kita nggak bawa air dan tidak ada di sekitar kita ini air. Sampai ditusuk-tusuk lengan Aisyah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Aisyah tidak bergerak, khawatir terganggu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, masuk waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabat langsung salat tanpa wudu, dan belum ada syariat apa? Tayammum, langsung salat tanpa wudu, salat subuh. Setelah selesai salat subuh, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tentang syariat at-tayammum. Ya, turun kepada Rasulullah SAW ayat tentang syariat tayammum, dan Rasulullah SAW tidak mengulangi lagi salat subuhnya yang sudah beliau kerjakan tanpa wudu. Ya, nah ini dalil apabila tidak ada air dan dia pun misalnya terkurung di tempat yang di sana tidak ada tanah, tidak ada pasir untuk berwudu, untuk bertayamum, atau dia terikat, ya misalnya dia terikat, ya masuk waktu sholat, dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Nah, setelah selesai sholat, turun kepada Rasulullah SAW ayat tayamum. Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat. Ketika naik unta Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata kalung Aisyah ada di bawah perut unta tersebut. Ya, kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Usaid bin Hudayr mengatakan, "Mahia bi awwali barakatikum ya al Abi Bakar." Ini bukan berkah pertama kalian wahai keluarga Abu Bakar. Maksudnya karena sebab Aisyah radhiyallahu taala anha turun ayat atau syariat tentang kemudahan bagi kaum muslimin apabila tidak ada air, mereka bisa memanfaatkan tanah untuk bersuci. Nah, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis tadi yang Anda sampaikan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, bisa dilihat nanti. Nah, kemudian untuk tayamum, tata cara tayamum, ya jelas harus niat, ya. Tanpa niat tidak sah. Semua amal ibadah tanpa niat ya tidak berharga. Ya, misalnya ada seorang guru, dia mau mengajarkan tayamum kepada murid-muridnya. Tayamum ini seperti ini nak, misalnya ke anak-anak TK, tayamum seperti ini. Nggak ada niatan dia untuk mengangkat al-hadath atau wudu lah contohnya, ya. Wudu, tata cara wudu yang datang dari Rasulullah SAW ini seperti ini. Misalnya ada guru mengajarkan wudu kepada anak-anak muridnya, ya, tidak ada niatan dia untuk mengangkat hadathul akbar. Jelas ini, ya. Apakah boleh dengan wudu tersebut dia sholat? Enggak, karena tidak ada niatan untuk mengangkat hadathul akbar. Niatan dia hanya untuk mengajarkan tata cara wudu kepada anak-anak muridnya. Jadi yang namanya niat itu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan membedakan
satu kebiasaan dan ibadah. Misalnya mandi, dia mandi biasa pakai sabun, pakai sampo kayak gitu. Kalau ada niatan untuk mengangkat hadatul akbar, maka terangkat hadatul akbarnya. Kalau dia tidak ada niatan mengangkat hadatul akbar, cuman mandi begitu saja, ya berulang-ulang, sekalipun dia mandi tanpa ada niatan untuk mengangkat hadatul akbar, tetap dia apa? Junub. Jelas ini? Baik. Nah, kemudian apakah mengucapkan basmalah sebelum tayamum? Aba Turab? Ya? Baik. Nah, Ana tidak memaksakan pendapat Ana ya. Misalnya silakan yang berpendapat tetap mengucapkan basmalah di awal wudu. Kalau hujah yang tidak mengucapkan basmalah apa Baturab? Imam Bukhari membawakan hadis yang di dalam itu biasanya menggunakan istri. Nah, terus Sehingga belum meriwayatkan hadis itu dengan hadis yang lemah di dalamnya. Karena para sahabat langsung berwudu. baik, Masya Allah, jazakallah khair Baturab. Jadi hadis-hadis yang datang tentang wajibnya untuk mengucapkan basmalah di awal wudu, tidak ada satupun yang sahih. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'an liman la tasmiyata lah. Tidak sah salat yang tidak berwudu terlebih dahulu. Tidak sah wudu yang tidak diucapkan bismillah di awal wudu. Semua hadis-hadis yang datang tentang ini semuanya dhaif. Ya. Al-Imam Al-Bukhari, beliau di antara ulama ilal. Ya, ulama ilal itu kayak dukunnya bagi orang awam. Maksudnya, ini istilahnya seperti itu ya. Seperti dukun bagi orang awam atau sayrafi bagi bagi pengusaha emas. Jadi kadang tukang emas itu dia bisa membedakan ini 24 karat, ini 23, ini 22, ini 18. Hanya sekedar melihat mutiara ini harganya 4.000 rupiah, ini harganya 10.000, ini harganya 20.000, ini harganya 2 juta, ini harganya 100 juta satu butir. Satu butir ini harganya 100 juta. Namanya sayrafi. Nah, begitulah ulama ilal. Mereka ini tahu hukum hadis hanya sekedar melihat hadis tersebut karena mereka sudah hafal. Ya, semua hadis dari para perawi yang meriwayatkan, misalnya guru ini atau perawi ini hadisnya semua sudah dihafal. Untuk satu perawi ada 1000 hadis, 1000-nya itu sudah dihafal semuanya. Yang hadis perawi yang lain ada 2000 itu semuanya sudah dihafal semuanya. Nah, semua hadis tentang wajibnya mengucapkan bismillah di awal wudu itu dhaif. Tanda dhaifnya apa? Al-Imam Al-Bukhari, beliau berpendapat mengucapkan bismillah di awal wudu, tetapi beliau tahu nggak ada dalil sahih tentang apa? Tentang ini nggak ada dalil sahih. Karena itulah beliau menyebutkan dalil hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu seorang suami yang dia mendatangi istrinya mengucapkan apa? Bismillah, ya, zikir bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan wa razaqtana. Maksudnya ini beliau menggunakan kias, ya, dan jelas ini hal yang berbeda. Ya, ini hal yang berbeda. Baik. Kemudian datang dari belasan sahabat Nabi SAW tentang mereka menyampaikan tentang tata cara wudhu Nabi SAW. Tidak ada seorang pun dari sahabat tersebut mengajarkan untuk membaca bismillah di awal wudhu. Beda dengan sholat, ya. Ketika sholat Aisyah, sebagaimana sholat Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdullah bin Umar ketika menceritakan tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka sebutkan? Wa kana yaftatihu sholata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholat itu dengan ucapan apa? Takbir, Allahu Akbar, dan membuka bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya lengkap seperti ini. Ya, lengkap seperti ini.
datang dari hadis Utsman bin Affan, dari Abdullah bin Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, dari Aisyah juga, dari Abdullah bin Zaid ibn Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Nah, tidak ada penyebutan al-basmalah di awal wudu. Nah, demikian pula lah ketika apa? Bertayamum. Tidak. Istilah yang digunakan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab Nailul Autar adalah ghairu masyru', tidak disyariatkan untuk mengucapkan al-basmalah atau at-tasmiyah di awal wudu. Baik. Nah, jadi niat yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua langsung saja kita baca hadis Ammar ibn Yasir. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma fatamarragtu fi as-sa'id kama tamarrag ad-dabbah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakartu dhalika lah faqala inna ma kana yakfik an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah thumma mas'a ash-shimal 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan dan aku junub saat itu. Falam ajidil ma, dan aku tidak mendapatkan air. Fatamarragtu, kemudian aku berguling-guling di atas pasir, di atas tanah seperti hewan berguling-guling di atas pasir, di atas tanah. Kayak kita lihat ada kayak kucing berguling-guling kan ya di atas tanah kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Ammar ibn Yasir, ijtihad dari beliau. Ya, ijtihad dari beliau. Tsumma ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan kepada beliau, junub, enggak ada air. Ya. Junub, enggak ada air sehingga aku berguling-guling. Kemudian aku salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfik an taqula bi yadayka hakadha." Sebenarnya cukup engkau melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Tsumma daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidah. Nah, ini tata cara tayamum. Ya. Tadi yang pertama apa? Niat ya. Niat. Yang kedua adalah cukup sebenarnya engkau lakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidah. Ditepukkan dengan kedua tangannya ke tanah satu kali tepukan. Ya, nanti insyaallah akan dibacakan ucapan Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Semua hadis yang datang tentang menepuk ketika tayamum lebih dari satu kali, dua, ada yang tiga, ada yang empat, itu semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Ya, yang jelas hadisnya hadis Ammar ibn Yasir dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Tepukan hanya satu kali, ya, menepuk hanya satu kali. Baik. Dan ini sebenarnya agar lebih menempel tanah ke kedua telapak tangan dia. Ya, andaikan misalnya dia letakkan saja dengan itu, kalau debunya halus tidak perlu dipukulkan, betul kan? Ya, kalau debu halus, misalnya di bawah keset, kita lihat di bawah keset atau itu kan halus, atau di bawah kasur busa yang agak kotor mungkin ya. Ada kan kasur busa yang agak kotor, di bawahnya itu banyak debu-debu. Itu halus, dia nggak perlu dipukulkan, cuma diletakkan saja sudah pada nempel debu tersebut di kedua telapak tangan. Baik. Yang jelas satu kali tepukan. Kemudian masaha asy-syimal 'alal yamin. Ya, masaha asy-syimal 'alal yamin. Diusapkan kanan dengan kirinya. Wa dhahir kaffai, kemudian zahir kaffai, punggung telapak tangan saja, punggung telapak tangan. Ya, jadi dari pergelangan tangan, punggung telapak tangan, jadi dari pergelangan tangan sampai ujung kuku, seperti itu saja. Wa wajhahu, dan wajahnya, seperti itu. Jadi ada berapa tadi? Niat. Yang pertama, yang kedua menepuk cukup satu kali. Yang ketiga mengusap ya telapak tangan, kemudian punggung telapak tangan, kemudian wajah. Ya. Kemudian wajah. Baik.
Nah, disinilah tidak bisa kita memahami Al-Quran itu hanya dengan sebatas bahasa Arab, modal bahasa Arab saja. Ya, seorang yang dia bagus bahasa Arabnya bakal banyak keliru kalau hanya dengan modal bahasa Arab saja untuk memahami Al-Quran, akan banyak keliru memahami. Ya, tetapi memahami Al-Quran harus dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang kita baca tadi, famsahu biwujuhikum wa aidikum, usaplah dengan tanah tersebut wajah kalian dan tangan kalian, wajah kalian dan tangan kalian. Ya, tangan dari pergelangan tangan sampai ujung kuku dikatakan apa? Tangan. Kemudian dari siku ke ujung kuku tangan juga. Dari bahu sampai ujung kuku namanya tangan juga. Ya. Nah, bisa aja kalau dia hanya memahami dengan bahasa Arab ayat tadi, dia mengusap dari bahu, dia mengusap dari siku, kan seperti itu. Sedangkan yang datang dari Rasulullah SAW, beliau ajarkan kepada Ammar ibn Yasir cukup dari punggung telapak tangan saja, jadi dari pergelangan tangan sampai ujung kuku. Nah, baik. Dalam ayat didahulukan wajah daripada tangan. Kemudian syariat di antara yang datang hadits Ammar tadi mendahulukan tangan daripada wajah. Ya, datang juga riwayat mendahulukan wajah daripada tangan, dan ada meniup terlebih dahulu. Setelah dia tepukan satu kali, ditiup wajah, ditiup tangan yang ada debunya itu, ditiup, kemudian dahulukan wajah, baru apa? Punggung telapak tangan. Ya, kalau didahulukan tangan tidak ditiup di sini. Hadits Ammar ibn Yasir langsung mengusap punggung telapak tangan, setelah itu apa? Wajah. Taib. Nah, apa saja yang membatalkan tayammum? Yungkidu tayammum kullama yungkidu al-wudu. Yang membatalkan tayammum sama dengan apa yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Aba Ubaidillah. Ya? Apa? Baik. Ma kharaja minas sabilain. Apapun yang keluar dari lubang kemaluan, ad-dubur wal kubur. Ad-dubur wal kubur. Apapun itu yang keluar dari dua lubang kemaluan, sampai disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, athar dari sebagian ulama, dud sampai cacing yang keluar, atau kumal, ada kutu yang keluar, atau batu, ya mungkin ada batu keluar dari dua lubang kemaluan ini, maka batal wudunya. Tentunya apa? Itu akan membawa lembab, akan membawa basah. Nah, yang itulah yang membatalkan apa? Al-wudu. Jadi semua yang keluar dari dua lubang kemaluan, buang air besar, buang air kecil, buang angin, ya, kemudian tadi ya, apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan. Kemudian enggak, yang kecil dulu ada pembatal wudu apa? Taib, coba Aba Ismail. Hilang akal. Taib, tafadhal. Apa lagi? Nah, kadang lupa ya. Ya? Bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nah, sebelumnya tadi afan sebentar, bagus ya. Apa? Makan daging unta. Nah, makan daging unta harus berwudu. Taib. Bersentuhan dengan yang bukan mahram. Tadi dalilnya aula mastumun nisa. Ya, surat An-Nisa ayat 43. Kata Allah, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita.
Tetapi dengan lafaz ini sebagian ulama mengatakan yang mahram dan yang bukan mahram. Dia nyentuh anak yang sudah balik atau istrinya, apalagi orang lain gitu, maka batal wudunya. Tetapi Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan yang dimaksud dari lamastumun nisa adalah al-jima', ya, adalah al-jima'. Jadi Al-Quran ini santun gitu dalam penyampaiannya, ya. Jadi kalimat ini digunakan seorang suami dia mendatangi istrinya, ya, seorang suami dia mendatangi istrinya. Jadi bukan sentuh membatalkan wudu, karena istri bukan mahram. Dan Rasulullah SAW sebelum pergi ke masjid beliau mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat bahkan mencolek kaki Aisyah radhiyallahu taala anha yang berada di tempat sujud Rasulullah SAW. Itu tidak membatalkan wudu. Dan istri itu bukan mahram, ya, istri itu bukan mahram. Baik. Ya, seperti tidur yang nyenyak, ya, kemudian murtad. Nah, itu membatalkan al-wudu. Itu jugalah yang membatalkan tayammum. Kemudian yang membatalkan tayammum adalah dia mendapatkan air, ya, dia mendapatkan air. Kalau sudah ada air tidak boleh lagi tayammum. Ya, kalau dia tetap tayammum tidak sah sholatnya. Baik. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sa'idan thayyiban? Sa'idan ya datang dari Abu Ishaq, as-sa'id ma ala wajhil ard, semua yang meninggi dari tanah, ya, semua yang meninggi dari tanah itu namanya sa'id. Taib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan yajuz at-tayammum bi kulli makana min jinsil ard, boleh bertayamum dengan semua jenis tanah, semua jenis tanah. Wa in lam ya'laq biyadih, walaupun tidak nempel ke tangannya, seperti pasir misalnya, ya, ada pasir, ada tanah, ada debu. Pasir pun macam-macam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ya, semua itu boleh dipakai untuk bertayamum. Dan disebutkan contoh-contohnya di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Dan sebagian ulama mengkhususkan yang dibolehkan untuk dijadikan tayamum adalah tanah, yaitu sesuatu yang menempel di tangan. Karena itulah ada syariat meniup, ya, ditiup. Kalau misalnya tidak menempel, apa yang perlu ditiup? Untuk apa ditiup? Nah ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, malam yakun min jinsiha kal ma'adin. Tapi kalau itu bukan bagian dari tanah, maka tidak boleh. Seperti tembaga misalnya, apapun bentuk tembaga, timah atau besi, nggak bisa dia bertayamum dengan itu. Jok mobil terbuat dari apa tuh? Kulit, ya, ada kulit yang bitek. Nggak bisa bertayamum dengan itu, kecuali memang joknya joknya kotor banget gitu, ya, banyak tanah, banyak debu, dia pukulkan tangannya ke sana, nempel debu-debu di tangannya, nggak ada masalah, bisa tetap dia bertayamum dengan tanah seperti itu. Tapi kalau bersih yang seperti ini tidak bisa bertayamum dengan itu. Thayyiban artinya tahiran, suci, tidak najis.
Ya, kalau tanah tersebut najis, ya bau zat-zat yang najis, maka tidak boleh bertayamum dengan itu. Nah, baik. Siapa yang diperbolehkan untuk bertayamum? Yang pertama, dibolehkan tayamum bagi mereka yang hadatsul asghar dan hadatsul akbar, baik mereka safar atau mukim. Ya, jadi bukan yang hadatsul asghar saja, yang hadatsul akbar pun boleh untuk bertayamum. Hadis Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang dia menyendiri, ya, tidak salat bersama jamaah. Rasulullah bertanya, "Ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum?" Rasulullah bertanya, "Wahai fulan, kenapa engkau tidak salat bersama jamaah?" Faqala, "Ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma." Ya Rasulullah, aku junub dan tidak ada air untuk mandi janabah. Faqal, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfi." Cukup bagimu tanah. Nah, cukup bagimu tanah untuk mengangkat janabah. Nah, jadi yang pertama adalah idza lam yajid al-ma', apabila tidak mendapatkan air, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 43 tadi jelas, kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Ya. Dan hadis Imran bin Husain yang baru dibaca tadi, kata Rasulullah SAW, "Alika bis-sa'id fa innahu yakfi." Cukup bagimu dengan tanah, ya, itu cukup. Kemudian yang kedua, maksud tidak mendapatkan air, ya, dia tidak mendapatkan air. Di antaranya dia punya sumur, ya, ada air di dalamnya, tapi tidak ada alat untuk mengambil air tersebut, misalnya. Atau dia ada uang mau membeli air, tetapi antara dia dengan tempat dia membeli air tersebut ada, misalnya ada seorang wanita, ada orang fasik yang selalu mengganggu perempuan misalnya. Nah, pada saat ini dia bertayamum, ya. Atau sedang berkeliaran binatang buas, atau ada musuh, ya, masuk dalam kategori dia tidak mendapatkan air. Walaupun sebenarnya ada air di toko-toko di sebelah rumahnya, tapi kalau dia keluar rumah ada binatang buas, ada orang jahat yang seperti ini, masuk pada dia tidak mendapatkan air. Atau dia ada air di rumah tapi cukup hanya untuk minum dia, untuk masak dia, untuk kebutuhan yang itu nyawa taruhannya. Yang seperti ini tidak dia menggunakan air tersebut, dan boleh dia untuk bertayamum. Jelas ini, ya? Masuk ke sana yang seperti ini. Nah, atau misalnya ada seorang yang dia sakit, dia bisa menggunakan air, sakit, tapi dia bisa sakit tapi bisa menggunakan air, tetapi untuk dia menggerakkan tangannya susah untuk bawa air, dan tidak ada orang yang mewudukan dia. Pada saat ini dia bisa bertayamum, begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, apabila dikhawatirkan dia sakit apabila menggunakan air. Nah, tadi yang pertama apabila tidak ada air, atau yang kedua tidak dapat menggunakan air. Kalau dia menggunakan air akan sakit, ya, karena sebagian orang pegang air ada yang sampai alergi misalnya, atau dia sedang sakit, dia berwudu tambah sakit,
tambah sakit atau tambah lama sakitnya. Dia nggak tambah panas, enggak, tapi tambah lama sakitnya. Yang biasanya 1 hari sembuh, ini sampai 2 hari, 3 hari, karena dia terus berusaha untuk pakai air dalam wudunya, ya, ketika dia berwudu seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat sayang atas kalian. Ya, hadis Jabir bin Abdullah, kami keluar safar, ada seseorang di rombongan yang terjatuh dan kepalanya kena batu. Ya. Di malam itu dia mimpi janabah. Kemudian dia bertanya kepada sebagian rombongan, boleh nggak aku bertayamum dalam keadaan sekarang ini? Ya, aku janabah, kepalaku luka, apakah harus tetap mandi juga? Mereka bilang, lama najid laka rukhsah wa anta taqdir 'alal ma'. Ya, kami nggak melihat engkau mendapatkan rukhsah sekarang ini, sedangkan kau masih mampu untuk mandi. Kemudian dia mandi, memaksakan mandi, mati. Ya, sahabat ini wafat. Ketika sampai ke Rasulullah SAW, disampaikan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, qatalahumullah. Mereka, para rombongan tersebut, sudah membunuh orang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalimat Rasulullah SAW membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ya. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa innama syifa'un ai su'al. Ya, karena obat ketidaktahuan itu dengan bertanya. Nah, Amr bin As, ada juga kisah Amr bin As ketika beliau pergi ikut perang di Ghazwah Dzat Salasil. Ya, Ghazwah Dzat Salasil. Beliau mimpi janabah. Ya. Kemudian beliau merasa kalau seandainya mandi akan sakit nih. Kalau ada rasa kekhawatiran seperti itu, kalau mandi bakal sakit nih. Akhirnya beliau tayamum, kemudian sholat, mengimami jamaah, ya, sholat subuh. Disampaikanlah itu oleh para jamaah ke Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada Amr bin As, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, engkau mengimami prajuritmu dalam keadaan engkau junub? Ya, kata Amr bin As, fa akhbartu billadhi mana'ani minal irtisal. Kemudian Amr bin As menjelaskan, "Ya Rasulullah, aku junub dan khawatir kalau aku mandi aku sakit." Wa qultu ini sami'tu Allah yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sungguh Allah sangat berkasih sayang kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum dan tidak berkata apapun kepada Amr bin As. Jadi menyetujui apa yang dikatakan oleh Amr bin As. Nah, ini Amr bin As menggunakan dalil ini untuk tidak mandi dan beralih pada tayamum, la taqtulu anfusakum. Ya. Ini sudah ada ilmu usul fikih yang diilmui oleh mereka para sahabat, walaupun kaidah atau ilmu usul fikih belum terbentuk pada saat itu. Ya. Misalnya sekarang ini ya, ada bertanya orang, ada nggak dalil langsung Rasulullah SAW melarang rokok? Ya, misalnya Rasulullah SAW anis sijar, Rasulullah SAW melarang rokok seperti itu. Ya, mereka para perokok ini ingin ada dalil kayak gini. Ya, nanti kalau udah dikasih dalil kayak gitu pun mereka beralih juga. Oh, itu mah beda rokok zaman dulu zaman sekarang. Wah, beda itu mah mereknya ini, iya mah mereknya. Jadi apa? Ini alasan-alasan orang yang merokok, ya. Dan datang dalil jelas, la taqtulu anfusakum, pakai dalil ini, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Ya, inilah yang dipahami oleh para sahabat, yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sesuatu yang itu bisa membahayakan atau membuat bahaya orang lain, hukumnya haram di dalam Islam. Baik.
Nah, seorang musafir dia boleh untuk bertayamum sebagaimana dalam ayat surat An-Nisa ayat 43 tadi. Apabila apa? Apabila idza khasyiya ala nafsihi al-'atash wa ma'ahu miqdar ma yatatahhar bihi minal ma' annahu yubqi ma'ahu li syurb wa tayammum. Ya. Dia sebenarnya bawa air, tapi air tersebut memang untuk dia minum, untuk kebutuhan dia. Bisa aja dia pakai untuk berwudu bisa. Tapi resikonya apa? Dia bisa kehausan, bisa dehidrasi, bisa mati malah. Nah, jadi musafir dia boleh bertayamum kalau seandainya persediaan airnya apa? Kurang. Kayak misalnya di atas pesawat, pergi umroh, pergi haji, satu pesawat itu berapa orang ya? Ada 200 orang kali, tergantung pesawatnya. Ada yang 500 orang nggak? Mungkin ada ya, 200 orang. 200 orang berwudu semuanya di pesawat. Kira-kira gimana tuh? Ya. Nah, jadi apa? Kalau di atas pesawat boleh dia tidak berwudu, boleh dia tayamum. Jelas ini? Boleh dia tayamum. Kalau dia memang dia bawa tanah, ahsan, bisa dia tayamum langsung. Kalau dengan jok pesawat seperti itu yang bersih, nggak ada debu dan bukan termasuk dari tanah lagi, bukan jenis pasir, ya, dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Jelas ini insyaallah. Kalau dia tidak bawa pasir. Nah, bayangkan kalau seandainya semua beratus orang itu wudu semuanya, ya, berapa ada yang airnya melimpah lagi kan? Sebagian Rasulullah SAW berwudu bimakuk. Rasulullah itu berwudu 250 cc itu cukup untuk wudu semuanya. Ya. Sebagian orang 1 ember penuh untuk wudu. Nah, jadi musafir dia boleh untuk bertayamum apabila ya air yang dibawanya itu hanya cukup untuk minum dia atau menjaga nyawa dia. Baik. Nah, tadi yang Anda sampaikan ucapan Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Habir, halaman 56, berkata Ibnu Abdul Bar, aktsarul athari marfu'ah an Ammar darbatan wahida wa maruya anhu min darbatin fa kulluha muttaribah wa qad jama'a al-Baihaqi turuq hadits Ammar fa ablagh. Berkata Ibnu Abdul Bar, kebanyakan riwayat yang marfu' dari Ammar bin Yasir itu satu kali tepukan. Yang lebih daripada itu semuanya muttaribah, dhaif. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa fi darbatin ahadits ukhra wa hiya ma'lulah aidan kama bayyanahu al-Hafidz fi Talkhis. Ya, 2 kali tepukan datang hadisnya, tetapi semuanya itu ma'lul, mu'al. Hadis itu mu'al, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Nah, sedikit diulangi lagi. Apakah tayamum itu berkedudukan sama dengan mandi janabah atau dengan wudu? Tidak ya. Ya, tadi sudah disampaikan tidak. Tetap seseorang yang dia hadatsul akbar dan tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, dia boleh bertayamum. Ketika dia mendapatkan air, dia harus mandi untuk mengangkat hadatsul akbarnya. Nah, apakah sah sholatnya para jamaah yang mereka bersucinya dengan berwudu, sedangkan imam bersucinya dengan bertayamum? Imamnya sakit, dia nggak bisa menggunakan air, tapi dia tetap ke masjid, dia bertayamum. Imamnya bertayamum, makmumnya berwudu. Sah nggak sholat makmum? Sah. Karena mana dalilnya? Hadis Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Beliau mengimami jamaah dalam keadaan beliau bertayamum, sedangkan jamaah yang lain mereka berwudu. Apa hukum membeli air apabila
Apa hukum membeli air ketika dia tidak ada air dan datang waktu sholat untuk dia berwudu? Andaikan dia punya uang untuk membeli air dan ada air yang dijual, maka hukum membeli air tersebut apa? Wajib. Hukum membeli air itu wajib untuk berwudu. Ya. Baik. Apabila dia masih bisa untuk berwudu, misalnya seorang sakit, dia bisa untuk berwudu, tapi dia hadatsul akbar, dia tidak bisa untuk mandi, dia hanya bisa untuk berwudu. Apakah dia berwudu kemudian bertayamum atau cukup tayamum saja? Jelas permasalahannya? Ya, ada seorang dia sakit. Kalau dia mandi tambah sakit atau tambah lama sakitnya. Tapi dia untuk wudu bisa. Ya, untuk wudu dia bisa. Apakah dia campur antara wudu dengan tayamum atau dia cukupkan tayamum saja? Gitu ya. Baik. Ayatnya jelas, dalil cukup dengan tayamum saja. Walaupun sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan apa yang dia bisa, fattaqullaha mastata'tum, apa yang dia bisa dari berwudu lakukan, kemudian selebihnya dengan tayamum. Tidak ada dalil yang demikian. Ya, cukup dengan tayamum sebagai untuk membolehkan dia sholat. Nah, berapa jarak tempuh dia harus mencari air kalau tidak ada air? Ya, tidak ada dalil tentang itu. Kalau seandainya hampir keluar waktu sholat, maka dia harus bertayamum untuk sholat tersebut. Ya. Nah, ini sudah mepet keluar waktu sholat. Kalau dia wudu terlambat sholatnya, keluar waktu sholat, ini sebelum maghrib nih. Kalau dia tayamum, dia masih bisa mendapatkan 1 rakaat. Apa yang dia lakukan? Tayamum atau wudu? Baik, air ada, dia bisa menggunakan air. Kalau dia berwudu akan telat lewat waktu asar, masuk waktu maghrib. Ya, kalau dia tayamum kan cepat tayamum, nggak lama, hanya beberapa detik saja. Dia sholat bisa mendapatkan 1 kali sujud. Apa yang harus dia lakukan di sini? Berwudu, ya, berwudu. Dan ketika dia lewat waktunya, itu sudah uzur. Nah, uzur yang Allah berikan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.